Zaman sekarang bikin podcast tuh gampang banget. Jadi bagi belum tahu Anchor ini adalah salah satu platform podcast yang ada di Google Play Store dan Apple Store. Kalian bisa download di situ. Jadi Anchor ini bisa membuat podcast dengan mudah tanpa memakai alat apapun ya. Karena kalian masih pemula, kalian bisa pakai HP seperti ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa bikin podcast dan distribusiin ke beberapa platform, mulai dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga beberapa platform podcast lain. Dan aplikasi ini gratis teman-teman, tanpa dibayar apapun. Dan kalian bisa dapetin duit dari podcast juga teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa download dan membuat podcast dari sekarang. Ya, ini episode pertama dari podcast Farhan Podcast yang sekarang gue berada di Lawson bersama salah satu teman event gue yaitu Denis. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Denis Mayusa. Yo, yang sempat gue ngasih insight wawancara review bareng cosplayer yang di channel YouTube gue. Ya, gue salah satu orang yang bisa dibilang membantu Farhan dalam vlogging ya. Kalau vlogging event, kalau misalkan ketemu di event gitu. Yeah. Kadang gue yang bantu, gue yang nyari cosplayer juga. Jadi seandainya kalau misalkan channelnya Farhan bisa dimonetize itu, gue bisa dapet haknya itu. Jadi kalau jadi buat kalian semua, kalau misalkan gue tahu-tahu tiba-tiba ngedrama, kalau misalkan gue nggak dapet cipratan dari AdSense-nya Farhan, ini mohon diinget ya. Yeah. Gue pernah ngebantu dia. Nih tolong bantu gue buat tuntut si Farhan ini ya. Essence gue boro-boro pak, sekarang susah sekarang. Dan sekarang apalagi semenjak pandemi kita nggak ketemu karena ya sekarang event-event sekarang udah virtual. Yang saat ini adalah Komifuro virtual. Saat ini emang kita udah nggak ketemu sama hampir setahun. Enggak, udah setahun. Terakhir itu kan kita Komifuro di Komifuro 14 ya. Itu tanggal 22 Februari 2020. Nah, ini merupakan suatu hal yang nggak terduga sih, karena waktu itu kita juga ada rencana juga mau bikin ide vlog yang dibuat Alpha. Waktu itu gue sama Farhan udah rencanain itu waktu pas di Komifuro itu kan. Tapi sayangnya Alpha itu kan baik lagi pandemi. Itu yang paling kali ngeselin. Iya, pas balik pandemi. Ini suatu hal yang enggak diduga. Memang kan pada awal pandemi kan kita mikirnya kayak, oh ini juga 2 bulan juga kelar. Oh ternyata sampai sekarang enggak kelar. Ya. Dan ini gue juga nggak tahu ya. Mungkin sampai gue punya anak 3 kayaknya belum kelar juga. kan kasihan orang-orang yang pengen ke Alpha gitu pertama kali. Orang-orang yang kepengen event, orang-orang yang belum pernah ke event gede malah belum kesampaian gitu kan, kasihan. Tapi untungnya gue alhamdulillah punya pengalaman event juga. Jadi gue pernah jadi cosplayer, gue jadi pengunjung mastering, jadi orang yang kena drama juga pernah. Jadi kalau dalam dunia event bisa dibilang gue cukup berpengalaman lah ya. Yo. Dan gue juga sempat viral 2 kali ya. Mungkin kalian pernah ingat waktu di Komifuro itu ada Farhan juga. Gue pernah ciduk seorang YouTuber ya, yang YouTubernya tuh katanya nge-live ya. Tapi tiba-tiba dia ngewawancarain sebuah cosplayer terus pakai jaket Ahego. Itu maksudnya apa ya? Diziger. Ya, Diziger. Iya kan, gue nggak ngerti. Terus tiba-tiba gue foto, gue post, tiba-tiba jadi rame, jadi 1000 lebih yang nge-share. Terus tiba-tiba cosplayer ngechat gue, suruh hapus fotonya. Ya lu pikir lah anjir. Ya goblok. Dia wawancara. Terus kan gue fotoin dari jauh. Terus disuruh hapus postingannya. Ya udah ada rekaman dong. Itu udah jejak digital anjing. Itu kan udah jejak digital. Dia jejak digital dari rekaman sama gue foto. Kalau misalkan gue hapus, ya percuma gitu. Mereka punya rekamannya gitu. Itu
merupakan hal-hal yang sangat Ya, merupakan nggak masuk akal. merupakan orang contoh orang goblok itu cosplayer ya ini mungkin Itu cosplayer kan cosplayer Emilia kan? ya Emilia itu orangnya ngechat gue nggak tahu kenapa itu pas gue lagi sekolah kan tiba-tiba bilangnya tiba-tiba pas gue lagi sekolah tiba-tiba gue di chat siapa nih yang ngechat kan Tapi gini. Sebelum gue potong dulu, emang lu tahu sosial media lu, Facebook lu gitu? ya kan karena yang nge-share banyak. Nah, tapi nggak ada yang ngasih tahu lu nama Facebook lu atau sosmed lu? Ada. Siapa? Dia Kameko. Jadi Kamekanya ini cukup deket sama gua. Ini Siapa? Yang pakai baju Persija. Oh, si Ken. Ya, itu dia. Jadi dia juga ngechat gua. Suruh hapus juga kan gua. Biasa gua bilang kan nama Kennya, ya percuma sih kan udah direkam juga aja percuma. Terus gua bilang kan, toh gua juga sebenarnya nggak merujuk ke cosplayernya, gue merujuk ke si DCGR-nya, bukan ke cosplayernya gitu. Gue kepikiran sama cosplayernya sih, emang dia kayak merasa tersinggung gitu, kayak ibaratnya lu kayak Panji Pragiwaksono ngeluarin beat kucing tersinggung gitu. Iya. Nah itu kalau yang Panji itu lain lagi, karena lu tahu kan kalau pecinta kucing tuh cintanya melebihi kasih sayang kepada manusia. Jadi ya, tapi cosplayer satu ini aneh. Iya yang ini aneh gitu. Orang udah direkam nih. Terus sama gue cuma dipoto dari jauh, disuruh hapus. Padahal yang direkaman itu lebih deket. Anjing. Itu orang bodoh mana gitu. Gue dalam hati gue pengen bilang, "Hey Bung, kau ini bodoh dari kota mana?" Anjing. Tapi setelah itu udah nggak kayak agak ada update lagi selanjutnya dia tuh. Udah nggak ada lagi. Itu postingan gue udah nggak gue hapus. Ternyata kan mau gue hapus kalau udah 1.100 share. Iya. Itu udah nembus 1.200 share gak gue hapus, ya udah amat gitu. Itu pas tahun lalu kan 2019 atau 2020? 2020. Ya itu yang kita terakhir kali ketemu itu. Ya tapi gue pengen ini sih ngasih link ke Dennis. Masa ya tentang itu tuh, postingan itu tuh. Ya, nanti gue kasih linknya deh kalau misalkan yang berkenan ada yang mau minta link nanti gue kasih deh ya. Nah, tapi ayo. Ya lu dulu. Terus itu yang pertama, yang kedua. Oh, ini sih apaan? Ini sih tahun 2020 juga, kayaknya kalian tahu deh. Ini sekitar bulan September ya. Dah, kalian kalau misalkan tahu bulan September dah kalian tahu itu. Ya, jadi kalau jadi buat yang nggak tahu gue ya, kalian bisa cari tentang hal itu, pasti lihat tuh bawah. Ya, terus kalian ini kalau misalkan yang terbilang aktif dalam event pasti ketemu gue kok. Jadi gue sudah menjelajah ke berbagai event Jakarta ya. Tapi event Jakarta doang. Kalau event Bandung, event Jogja nggak bisa karena itu si Riko tuh yang paling bisa. Ya nanti mungkin sekiranya kalau si Riko ada kesempatan waktu buat podcast mungkin bisa lah. Duta lah anjing, Duta aja belum. Ya Duta, ya buat kalian nggak tahu, kita berdua juga sahabatnya Duta. Kita berdua juga sahabatnya Duta. Buat kalian yang nggak tahu Duta itu siapa, Duta itu adalah orang yang sempat viral tahun 2020 karena Idal. Jadi temennya si Dani. Idal kita kebetulan Idal pun juga teman gue juga. Ya teman komunitas Animers juga. Jadi memang kita berdua juga salah satu anggota Animers. Nah, jadi jadi memang si Dani ini ulang tahun. Tapi kan karena memang rumah gue jauh kan. Rumah gue tuh jauh di Bekasi. Ada Bekasi, gue aja di Jantung. Nah, terus sedangkan si Dani ini kan di Sunter kan jauh. Gue juga baru tahu kan. Nah, akhirnya yang datang cuma si Duta aja tuh. Duta abis itu kan setelah itu kan konteks si Arab kan, Reza Arab. Iya, akhirnya di DM sama si Arab, akhirnya si Arab. Akhirnya Arab datang, akhirnya disurprisein lah sama si Arab gitu ya. Tapi selain itu, setelah Arab itu kan diundang ke TV. Iya, sampai diundang ke TV itu merupakan rezeki juga loh. Jadi memang ini buat kalian juga ya, kalau kalian mungkin aja ketika kalian membantu temen tuh pasti kalian bisa dapat rezeki, bisa kecipratan popularitas atau segala macam gitu. Itu bisa aja loh. Contohnya aja tuh sahabat gue itu si Duta itu. Ya tapi walaupun sementara ya. Walaupun sementara, karena kalau misalkan mau terkenal lama-lama tuh nggak enak cuy.
Iya. Karena apa namanya, lu pasti bakal ditanya-tanya terus. Ya kalau mau apa pengen tahu rahasia terkenal lebih lama, tanya sama Aldi Taher. Iya, tanya sama Aldi Taher. Aldi Taher itu idola gue dari gue kecil. Jadi dulu gue tuh nonton dari apa? Dari nonton VJMTV. Gue nonton VJMTV, gue idolain dia men, karena dia King Kong dulu kan dia. Iya, karena dia King Kong dulu keren kan. Tapi setelah dia kena kanker, dia tuh masuk politik tapi dia gagal. Ya, masuk politik gagal. Terus main sinetron sama Ija, dia jadi cancer. Dan akhirnya ya udah apa namanya? Udah ambiar dia. Udah ambiar ya. Banget. Ya, balik ke masalah event. Jadi ya kita sebenarnya sih udah gila sih, kita parah banget sih sekangen itu. Iya. Jadi buat yang nggak tahu, gue sama Farhan ini udah pertama kali kenal itu yang Nijisa 2018. Ya. Nijisa 2018. Tapi belum sekenal sekarang. Belum sekenal sekarang. Jadi awalnya tuh pas Nijisa 2018. Iya. Terus tiba-tiba gue ketemu lagi di GJUI, dan setelah di GJUI di Komifuro. Ya, tapi kan itu kan dari Animers juga. Itu dari Animers juga. Nah, setelah itu baru karena gue kadang suka ketemu Farhan kalau event, ya udah gue jadi bantuin konten. Tapi kan Comic-Con tahun 2019 kan enggak dulu awalnya. Itu kan baru datang pas siang. Iya, memang datangnya pas siang. Tapi memang waktu itu gue cuma nemenin jalan-jalan sama jadi lawan bicara interviewnya aja. Iya. Nah, hingga akhirnya waktu CSF itu waktu itu event itu pas akhir Oktober 2019 itu. Waktu itu eventnya itu gestarnya si ini Salia Maki. Buat kalian yang nggak tahu, Salia Maki itu Nanachi ya. Iya, jadi dia tuh seorang member idol yang memorable. Bisa dibilang dia merupakan salah satu queen meme of the world. Iya. Salah satu queen meme of the world. Dia merupakan dia orang Jepang tapi lumayan lama di Amerika, jadi dia bisa bahasa Inggris dengan lancar tanpa ada keterbatasan dalam mengatakan huruf L dan huruf X. Ya kan, karena memang orang Jepang tuh nggak bisa ngomong huruf L sama huruf X. Nah, jadi dari situlah gue akhirnya ngebantu kayak gimana kita kalau misalnya bikin kontennya begini. Itu kan Comic-Con 2019 kan awalnya. CSF. Iya, maksudnya kan yang ngasih ide interview kan dari Comic-Con tahun 2019. Mungkin juga sih, tapi ya dari situ akhirnya gue bantu ya, akhirnya bisa punya format baru juga dari situ juga. Format baru. Nah, setelah itu gue kan memang suka janjian juga kan, akhirnya ya udah. Nah, sekarang ini baru tuh gue kepikiran bikin podcast, ya ibaratnya buat ini aja. Buat belakangan ini, karena aku sendiri udah jarang bikin konten tahun lalu semenjak pandemi, dan jujur tuh males banget. Dan pengennya lagi tahun ini, tapi sayangnya nggak tahu kenapa kayak pengen ada konten deh satu, tapi selalu nggak bisa. Dan emang sih kuncinya adalah tuh event. Kita tuh event yang bikin gue semangat konten di YouTube, karena sekarang kamera gue udah rusak yang kecil. Ya, jadi kamera yang kecil mah nggak usah. Itu kamera dulu, itu kamera pertama banget buat nge-YouTube, tapi sekarang udah rusak. Dan bagi yang udah nonton Komifuro 14 itu kamera baru, aja nggak baru-baru banget sih. Dan gue sama Dennis ini ya sekedar bantu. Kebetulan di Comic-Con 2019, dan tuh waktu itu pertama kali video gue itu udah mencapai 30 menit durasinya, dan cukup lumayan, 1000 views. Nah, ya cukup lumayan karena vlog kita ini beda dari yang lain. Biasanya kenapa ya? Di zaman itu banyak orang-orang vlog cuma sekedar hi guys, cuma gitu. Nanya hi guys, terus cuma sekedar hi guys nih, terus tiba-tiba nyari cosplayer terus wawancara yang aneh-aneh. Itu menurut gua kayak lu kalau mau nyari konten gak gitu lah. Itu Margi kasih first skin. awalnya tuh dari Eric Kolim. Dari Eric Kolim tiba-tiba langsung ke
mahar. Iya, kalau misalnya Mahar Eric Colin dikasih per jadi game. gua ke Eric Colin tuh pas waktu wawancara cosplayer tuh paling pioneer sih. Iya. Setelah itu sih Mardika. Ya setelah itu Mardika. Setelah itu tiba-tiba muncullah youtuber dadakan yang tiba-tiba tuh jadi vlogger dadakan tuh wawancara cosplayer. Udah gitu pertanyaan yang aneh-aneh lagi kan apa ya? Gua gak masalah sih. Gak masalah, cuma gue kasihannya sama cosplayera tuh terima apa enggak, cosplayera apa namanya sebenarnya kayak mau nerima apa enggak, kan mereka juga wawancara karena dipikirnya mungkin wawancara yang baik ternyata wawancara yang buruk ya, mau bilang nggak jadi udah terlanjur di tag juga kan gak enak, akhirnya udah dijawab sebisa mereka. Jadi buat kalian yang para youtuber kayak begitu ya tolonglah dirubah lah ya, jangan mencari konten yang kayak begitulah ya. Tadi nanti dikesannya dunia Jepangan tuh buruk juga, itu bisa berpengaruh juga loh by the way. Ya, sama itu sebenarnya waktu gua dikasih format baru masih Dennis tuh gua nggak ada persiapan sama sekali, langsung nekat aja. Langsung nekat. Ya. Dan justru format kayak begitu itu format yang bagus dan aman yang buat ditonton. Tapi emang karena konten-kontenku itu emang lebih condong ke event review, yang dimana gue datang ke event review. Iya, event review. Jadi memang sebelumnya review itu kan memang cuma dari sudut pandang kita berdua aja. Iya. Terus akhirnya aku kepikiran gimana kalau kita cari sudut pandang orang lain. Nah, sudut tapi pandang awalnya ini gue nggak mau sama Dennis. Karena gue juga terbilang berani, ya udah akhirnya. Tapi ya udahlah ya. Tapi ya udah kita coba aja akhirnya. Tapi ya emang kita itu bikin itu dan sukses karena cosplayer gede. Mulai dari Yuki Tora Keiji, Larissa Rochefort dan sampai segitu. Iya, karena karena gue ini kalau dalam memilih cosplayer itu sangat ini ya, sangat bisa dibilang sangat hebat juga ya, reprehentif lah. Ya, tapi sangat reprehentif karena dalam mencari, karena gue jujur ya, gue dalam mencari cosplayer itu ya pasti yang jelas yang good looking. Karena kalau nggak good looking orang mana mau nonton. Itu dia. Kalau mau jadi good looking, gue mah yang biasa aja pada nonton. Iya. Ya, lu mah yang loli pasti lu mau. Oh, itu jangan ditanya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga ini. Ya namanya juga review kan pasti nggak peduli orangnya siapa. Memang nggak peduli orangnya siapa sih. Tapi cuma kalau misalkan cosplayer jelek orang kan gak ada yang mau nonton. Jadi karena karena kita juga sedang membangun channel dari nol. Jadi ya kita cari cosplayer yang tinggi juga supaya angka viewsnya ya nggak terlalu naik tapi bisa standar gitu, ya kan, harapannya begitu. Dan ternyata memang viewsnya juga lumayan banyak juga kan ternyata. Viewsnya juga lumayan banyak. Walaupun nggak sebanyak ya gitulah, tapi menurut gue udah cukup mengobati. Ya, dan menurut gue tuh satu hal menarik tuh ketika gue pengen nyari cosplayer yang benar-benar gue belum pernah lihat tuh dari segi kostum, karena jarang-jarang gue nyari cosplayer dengan kostum yang beda banget, yang maksudnya nggak begitu generik banget ya, tapi ya nggak seenggaknya bisa dilihat lah. Oh iya, memang yang kayak begitu memang sulit buat dicari sih, ya. Tapi ya untuk itu udahlah, syukurin aja gitu kan. Nah, mungkin buat mungkin banyak dari kalian nggak tahu ya background kita berdua ya. Sebelum kalau lu Farhan, sebelum lu wibu itu dulunya lu tuh apa? Ya gue cuman dulu ya anak SMA pada umumnya. Gue masuk soal konten Jepangan itu yang wibu-wibu itu ya sedikit demi sedikit.
Gua sebenarnya sih gini teman-teman. Gua itu sebenarnya mau ke event gede semacam AVA, Popcorn itu demi Rian Comics dan demi cosplayer. Dan baru keturutan di tahun 2018 ketemu Adeline. Nah, kalau gue backgroundnya gue itu adalah seorang bocah baru puber ya. Gue itu bocah baru puber di zaman itu ya, gue bocah baru puber. Tapi memang gue tahu di Jepangannya itu dari kakak gue, karena kakak gue itu ibu senior. Kakak gue tuh sekarang udah mau 23 lah ya. Jadi kakak gue itu event tuh dari tahun 2011 ya. 2011 udah lama banget ya. Itu 2011 itu gue masih kerjaan gue masih makan tidur ngaji sama main waret doang. Kayak gitulah. Ya kan. Paling ngujuk-ngujuk gue nggak K-pop ya. Ya, jadi dulu sebelum gue jadi wibu tuh gue tuh K-popers men. Jadi gue K-popers dari gue kecil, dari gue TK sampai gue sampai kelas 1 SMP. Sampai kelas 2 SMP lah ya. Terus gue ngerasa kayak kayaknya sampah, kayaknya K-pop sekarang kayak gak jelas gitu kan, aneh gitu. Kira gue semakin masuknya BTS sama Blackpink. Ya, ini mungkin agak menggeser sedikit, tapi memang gue ngerasa kayak K-pop zaman sekarang tuh aneh. Isinya lagu kayak dangdutan, jedak jeduk. Dulu tuh kayak lagu tuh smooth aja kan, smooth gitu. Kalau ada jedak jeduknya, tapi nggak sebanyak dulu. Kalau sekarang kayak jeduk gitu. Ini gue mikir kayak ini orang mau jadi K-popers apa mau atau jadi bikin musik buat dugem-dugem biasa anjing. Biasa nih kagak jelas. Akhirnya ya udahlah. Setelah gue keluar dari K-popers, terus gue masuk ke ranah peridolan. Idolnya itu bukan idol JKT ya. Kalau idol JKT itu gue udah dari SD juga udah JKT kan. Ya, dia tuh Dennis tuh lebih ke tipikal idol shoujo kompleks bagi belum tahu. Ya, shoujo kompleks dan idol Jepang yang memang kesannya tuh dia idolnya underground. Jadi yang idol underrated itu yang gue suka gitu. Ya semacamnya idol yang gue lihat di Mangga 2, karena Mangga 2 itu lebih ke sarang pada para wibu. Ya, wibu juga, wota juga ada. Ya, semuanya paling ada. Cuma pertama aku pernah ke itu Mangga 2 bulan Agustus ketika kemerdekaan. Dan itu menurut gue kayak hype feel gue tuh kayak berasa aneh gitu ketika gue di event Mangga 2. Dan emang gue belum terbiasa dengan hal itu, dan mungkin Dennis udah berkali-kali sih. Ya, gue di Mangga 2 tuh udah dari pertengahan 2016 ya. Jadi gue udah bahkan gue bisa dikatakan sebagai warga Mangga 2 juga. Itu disingkat Mangdu kalau sama anak-anak situ. Disingkat Mangdu, jadi gue dibilang ya warga Mangdu aja gitu. Jadi kalau misalnya tanya kayak lu ngapain yang kesini, bukannya ke Mangdu, lu kan warga Mangdu gitu kan. Jadi orang-orang sana menganggap kayak Mangdu itu kayak rumah gitu. Karena apa? Eventnya tuh eventnya ya yang ngadain ya teman-temannya mereka. Terus ya di sana murah-murah. Terus juga mereka ngadain event ya, ini sebelum pandemi sih. Kalau sebelum pandemi mereka ngadain event tuh tiap bulan pasti ada. Jadi seakan-akan Mangdu tuh udah kayak rumah aja gitu. Iya. Udah kayak rumah, udah kayak sebuah suatu desa yang isinya wibu semua gitu. Jadi cuma ya karena saking dibilang kayak rumah atau kayak sebuah desa, mereka kalau misalkan bikin acara semaunya dia aja, acara semau dia, perform semau dia gitu. Ini merupakan suatu hal yang berlebihan juga sih, karena menurut dia yang namanya acara itu tetap dilaksanakan secara runut, nggak boleh telat dan nggak boleh seenaknya aja. Tapi karena yang ngadain temennya dia juga, yang MC temennya dia juga, ya udah akhirnya itu acara udah kayak bukan acara, itu kayak taman bermain aja gitu. Iya, udah playgroundnya mereka lah. Udah kayak playground mereka aja gitu. Dan emang sih gua dari pertama kali kenal event-event Mangdu, ya menurut gua udah menjadi seenggaknya gua udah tahu gimana event Mangdu itu seperti apa. Dan ya gua rasa feel-nya emang
emang gede, walaupun dia tuh di jalanan ya kalau nggak salah ya. Enggak, dia drop off namanya. Ya drop off, tapi jadi kayak jalan gitu kan, drop off parkiran. Dan terlepas dari itu kita tuh apa ya sebenarnya? Kita itu enggak, dulunya tuh drop off. Ya. Tapi semenjak tapi semenjak pertengahan 2019 dia udah masuk indoor. Udah masuk ke indoor karena udah diperbolehkan dengan catatan nggak boleh ada yang namanya vandal gitu kan. Bukan, nggak boleh nggak boleh ngadain moshpit, moshing dan kayak kerusakan fasilitas gitu juga. Ya, dan pokoknya nggak boleh mengundang keributan lah. Karena dulu sebetulnya eventnya itu kan dalam. Tapi karena tiba-tiba ada keributan, akhirnya dipindahin lah keluar. Karena memang dirasa udah nggak ada keributan, barulah dibolehkan ke dalam lagi gitu. Jadi memang akhir itu memang di dalam acaranya gitu. Ya kira-kira seperti ya. Tapi jujur kita ini benar-benar kita benar-benar butuh asupan event yang menurut gua tuh kadang di satu sisi event ini membuat kita berdua nih jadi ya kita jalan dan jadi ada kegiatannya lah gitu ya. Dan satu sisi gue juga karena event gue impian gue tuh cosplay, cuma tantangannya tuh cuma satu, gue antara nonton animenya sama mainin gamenya. Cuma ini berhubungan kebetulan nih gamenya rame, aku kebetulan nyari satu karakter yang underrated banget di game yang paling populer ini. Tapi jujur karena event itu gue pengen kayak cosplay itu kayak gimana sih. Nah kalau gue sendiri, gue pernah cosplay, tapi cosplay ini nggak sesuai. Jadi tinggi gue sama Farhan tuh kan agak setara. Iya. Lu tau gak sih gue cosplaynya apa? Yang pertama gue jadi Akihito Kanbara. Yang kedua gue jadi Arima Kose. Kan tinggi ya. Kan tinggi, sedangkan gue pendek ya. Jadi gue ada nggak pede kan. Terus yaudah akhirnya gue beli tuh kostum karakter Hei dari anime Darker Than Black. Cuma memang gue ngerasa kayak kayaknya gue nggak pede nih. Bukan nggak pede, kayak gue kan orangnya petakilan. Gue senang depan panggung juga. Akhirnya ya udahlah, kostum gue anggurin sampai sekarang. Itu kostum gue beli tuh pas gue SMP. Nah terus akhirnya udah nggak gue pakai aja sampai sekarang. Udah akhirnya berdebu tuh di rumah. Tahu nasi kayak gimana tuh juga kalau sekarang gue pakai kayaknya nggak muat. Anjir. Tapi kalau kostum lu masih ini, misalkan digibain ke gue pasti nggak muat juga sih. Nggak muat juga, sama gue aja nggak muat, apalagi sama lu kan. Tapi gitu loh. Tapi satu hal yang kita pengen kangenin event itu paling ya crowdnya sih, sama antusiasnya. Karena antusiasnya. Kita berdua udah kayak bener-bener gila nih. Ini kapan pandemi ini udah kapan berakhir gitu kan? Iya. Ya, gue tuh ngerasa kayak kalau nggak ada gue tuh kalau nggak ada event nih, kalau misalkan weekend itu kalau nggak event rasanya kayak sakau gitu, kayak aduh kepengen event nih gue nih. Paling minimal kita ya jalan-jalan ke mall, paling inilah. Iya, tiba-tiba badan gue tuh udah gatel aja gitu, pengen gerak gitu, aduh kepengen sini, pengen kesini gitu, kepengen event ini. Tapi ya memang lagi pandemi ini juga kayaknya kutukan juga ya. Apaan? Gue kalau nggak salah pernah bilang ke lu waktu pasti Komifor itu, gue bilang gini. Kutukan apa? Gue bilang gini kalau nggak salah, ini last event gue vakum sampai sekitar 2 bulan 3 bulan. Soalnya gue mau nabung buat event idol. Jadi kan ada event idol tuh di Mangga 2 dan di hutan dia ngundang idol Jepang yang underrated. Nah akhirnya kan gue harus nabung buat beli merch, buat bisa foto. Itu foto tuh berbayar loh, 3,5 itu. Ya sama seperti JKT48 lah ya. Tapi ini kan dari idol Jepang ya. Iya. Terus tiketnya juga sekitar 150 sampai 100.000 sampai 150.000. Kan mau nggak mau gue harus nabung dan gue harus berhenti event sekitar 2 bulanan kan. Itu gue udah banting tulang, gue udah nyisain uang jajan sekolah. Waktu itu gue masih sekolah kan. Gue nyisain uang jajan sekolah segala macem.
apa yang terjadi? Pandemi terjadi anjir. dari awal Maret. Pandemi, gue mikir kayak kayaknya bulan depan bisa kelar nih kan, cuma PSBB cuma 2 minggu itu. Nggak mungkin. Iya, ternyata sampai sekarang juga masih. Ya, tau lah. Walaupun gitu kita doakan yang terbaik lah. Ya biar pihak-pihak penyelenggara event, IO maupun siapapun. Karena ya mereka itu yang membuat event tuh karena mereka hidup. Iya. Mereka ada duit banyak karena dia tuh bikin event apapun ya, nggak cuma Jepangan doang. Tapi gue nggak tahu nih terakhir yang dicisai ini tahun 2019 udah terakhir di Blok M. Tapi kayaknya udah sekarang tahun ini masih abu-abu banget, sumpah. Abu-abu karena memang NJSI itu udah terakhir itu kemarin. Iya, 2020 setelah pandemi. Karena kan memang aslinya itu NJSI itu kan memang ditutup itu karena memang dia kan di Blok M itu kan udah penuh. Tahu sendiri kan lo kalau NJSI ramenya kayak apa? Ya, tapi masalahnya NJSI itu katanya tuh dia butuh tempat baru, tapi saat ini belum ada penjelasan. Belum ada penjelasan. Memang mereka itu waktu itu pas 2020 nggak ditiadain. Niatnya itu memang karena mereka mau menghormati acara di Olimpiade Tokyo. Jadi memang kalau misalkan Olimpiade Tokyo mereka acara di Jepangan di negara manapun nggak boleh jangan diadain, itu buat orang Jepangnya sendiri, jadi nggak boleh gitu. Yeah. Nah karena kan buat menghormati ya. Jadi memang awalnya tuh 2019 itu terakhir, 2020 nggak ada, 2021 diadain lagi. Yeah. Cuma karena corona dan memang Olimpiade Tokyo itu kan kagak kelaksanakan. Tapi laksananya tahun ini. Memang. Tapi protokol. Ya memang protokol. Tapi kan tahun depan pun juga masih abu-abu juga. Iya. Bisa jadi nanti mungkin nggak jadi juga gitu kan, kita nggak tahu. Yeah. Kita menunggu keputusan dari kedutaan Jepang juga. Dan memang NJSI itu menurut gua itu dipindahin ke GBK karena GBK itu kan luas. Masalahnya gini Pak, kalau GBK itu kan Jogja Natsuri. Resikonya berbayar, itu dia. Tapi apakah NJSI akan menerapkan harga atau enggak, kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak berbayar pun bisa aja, mungkin bisa aja nggak berbayar karena kalau NJSI itu kan mungkin bisa jadi didanain sama kedutaan Jepang mungkin, kita kan nggak tahu kan. Cuma semoga aja memang NJSI tetap gratis sampai kapanpun ya. Tetap gratis sampai kapanpun sih menurut gua, karena memang yang menghidupkan event di Indonesia tuh salah satunya NJSI. Iya. Yang menghidupkan event di Indonesia itu NJSI. Nah, tapi setelah itu kita ya ada beberapa event yang ya jangan seperti Jakarta International Comic Fair atau event-event itu lain seperti Toys Fair yang lain-lain juga. Itu kan juga termasuk event pop culture, tapi ya memang kita nggak begitu sama mainan. Tapi jujur ya itulah event ya, suka nggak suka event tetap ada, orang-orang tuh bakal datang atau enggak ya, mungkin situ aja sih ya, dari kita. Belum, ini masih agak panjang lagi, jangan ini ya lah. Masih agak panjang, tapi kita ini kan kita tuh event juga benar-benar kita benar-benar nunggu event. Iya, jadi buat yang nggak tahu nih, mungkin kalian cuma tahu event doang, tapi kalian nggak tahu nih kayak beberapa sejarah dan event terbagi beberapa macam, mungkin kalian nggak tahu. Yeah. Buat yang nggak tahu tuh, event pertama itu tuh diselenggarain pada tahun 90-an. Yeah. Itu di UI. Makanya GJUI sekarang udah sampai 27. Tapi kalau pandemi tahun lalu berapa ya pas pandemi itu? Pas pandemi itu 20 sebelum pandemi nggak sih? Iya. Sebelum pandemi itu dia 25. 24 deh kita. 25. Itu setelah 24 25 lah ya. Iya. Nah, jadi memang GJU itu sekarang kan udah 27. Dengan 27 tahun yang lalu ya udah kalian
ituin aja, kalian kurangin aja sama 2021 kan berapa tuh, ya kan. Jadi memang event pertama itu GJW ya, gue nggak tahu sih event tahun 90-an itu seperti apa. Mungkin aja event tahun 90-an, mungkin aja bisa kalian tanyakan sama orang tua kalian yang mungkin pernah event di UI kan, kali aja loh ada apa namanya orang tua kalian yang event di UI kan, ya kan, terus tanya kayak event di UI kayak gimana gitu, kali aja ada yang cosplayin apa Evangelion kan, kita nggak tahu. Iya. Ya begitulah dari kita nih tentang sejarah event. Terus memang gue pribadi itu terjun ke event itu tahun 2015. Itu gue sama apa namanya, itu gue sama tetangga gue. Iya. Itu di PRJ 2015. Itu eventnya itu cuma cosplay parade. Terus ada orang perform. Dulu gue masih belum tahu loh, gue masih polos banget ya. Gue masih polos banget ya kan. Udah kira gue foto, gue yang penting foto sama cosplay udah kelar gitu. Yeah. Itu masih pemikiran gue waktu kecil tuh. Dan juga waktu gue ke PRJ emang dulu ada cosplay. Memang. Dan jujur ya dulu gue sempet ya kenal cosplay juga kapan ya, udah lama banget sih. Tapi ya gue tahu cosplay itu awalnya kan belum foto-foto kayak sekarang. Cuma emang gitu sih, dari awal kita nggak begitu suka, lama-lama emang jadi kesenangan dan makanya jadi hobi. Dan makanya jadi hobi. Terus akhirnya memang kan terus apa namanya, gue cuma event ya, waktu itu kan event dari Baju aja 2015. Terus akhirnya gue udah nggak event lagi kan, karena gue karena emang pertama nggak ada yang ngajak, yang kedua nggak ada teman. Nah akhirnya sampai suatu ketika bulan April 2016 gue ketemu kakak kelas gue. Terus tiba-tiba kayak ngata-ngatain ibu gitu loh. Terus akhirnya gue udah ajakin event sama dia. Akhirnya ya udah gue event dan aktif sampai sekarang. Terus tahun 2017 gue ketemu komunitas pertama gue di Jepangan yang namanya Animars. Iya, Animars 2017. 2017. Sorry. Ya, bener 2017 ya. 2017 ya Allah, aduh kagak. Ya bener kan gue. Ya, itu waktu tahun 2017. Jadi sebelumnya gue event itu sama kakak kelas gue aja. Nah pas 2017 gue akhirnya gue masuk Animers. Dan gue pertama kali itu pas bulan Agustus 2017 itu waktu pas event GJUI 23. Pas event GJUI 23 dan itu meriah, dan itu meriah banget dan desek-desekan juga men, kayak itu udah kayak lautan manusia. Akhirnya kan GJW kan dipindahin tuh, dulunya kan di Pocin tuh. Nah akhirnya dipindahin kan di parkiran yang deket lapangan basket. Karena memang penuh dan salah ngasih tempat juga. Tapi berbayar pun mereka balik modal. Karena setelah gua akumulasiin itu balik itu pas gua akumulasi itu dapat dananya itu sekitar 3 miliar. Itu sekitar 3 karena pengunjung itu berapa ya? Sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Nggak cuma pengunjung, sponsor juga. Ya, ada sponsornya juga. Jadi pihak panitia sana juga mereka, ini juga dapat cuannya juga pasti menurutku banyak juga sih. Karena memang kan mereka balik modal kan, gimana nggak balik modal? Orang pas gua akumulasin kira-kira sekitar 3 2 Iya sih. Gimana nggak gitu kan? Nah, terus akhirnya gua ketemu sama komunitas-komunitas lain lagi kan. Dan memang karena sekarang pandemi jadi sekarang kurang deket aja sama komunitas. Sekarang emang jadi pihak komunitas sendiri kagak ngadain kegiatan atau segala macam ini. Paling Animers kan paling itu tahun baruan pasti. Tahun baruan paling ngumpul. Tunggu tahun baruan doang gitu. Ya kalau bukber pun paling juga nggak banyak juga gitu kan. Kalau bukber paling nggak banyak. Nah, terus tuh memang komunitas sekarang isinya ya orang-orang hikikomori semua. Jadi udah nggak ada gairahnya gitu. Sebelum pandemi juga hikikomori Pak. Ya memang hikikomori juga gitu. Nah, tapi nih kan
ada anggapan ya bahwa wibu itu nolep. Ya. Tapi menurut tuh gimana dah kalau tentang wibu itu nolep? Ya kalau nolep tuh dia nggak mau berinteraksi ke semua orang ya. Kalau misalkan lu nggak mau nolep, ya event salah satunya. Kalau misalkan lu mau foto sama cosplayer juga butuh izin, lu mau lu ngapain aja juga bebas gitu, asalkan bertanggung jawab. Dan juga kan kalau misalkan lu pengen kayak Zik gitu. Dia Zikir gitu kan. Dia awalnya kayak nolep tapi dia tiba-tiba mulai kayak pelan-pelan interview sama cosplayer gitu kan. walaupun dia aneh gitu. Ya sebenarnya bukan aneh, itu sebenarnya settingan sih menurut gua. Tapi kayak gini, walaupun settingan apa just aneh itu gitu loh. Tapi ya. Kan gini, nggak mungkin wibu nolep lakunya seperti itu. Enggak, karena memang karena ada yang namanya self persona ya, persona. Jadi mungkin itu salah satu persona dia aja. Kita nggak tahu di belakangnya dia seperti apa gitu kan. Ya kan sama kayak siapa namanya? Mungkin kalau kita tahu seorang YouTuber mungkin bukan Mardika, mungkin entah Vengeance atau atau Hazan Mardial. Oh iya Mardial. Itu Hazan Mardial kan mereka kan itu kan persona mereka aja. Iya. Kita nggak tahu di belakang kayak gimana atau kayak orang-orang lain gitu. Itu mungkin persona mereka cheer up. Mungkin di belakangnya jadi apa atau mungkin yang depannya mereka itu orang yang judes, orang yang temperamen, orang yang tukang roasting. Iya. Bisa jadi di belakangnya mereka cheer up, mereka gimana gitu, kita nggak tahu. Mungkin itu salah satu persona dia aja. Dan memang gue juga ngerasa bahwa kayaknya memang sebetulnya ini settingan gitu. Iya. Jadi memang sekarang tuh apa-apa dibikin settingan sih memang. Tapi ada settingan, kadang enggak, pasti tricky kesannya bagiku. Karena gini teman-teman, karena pasti ketemu suatu hal yang menurut kita tuh kayak awalnya kita ketemu baik-baik aja, tapi pas kita selesai event pasti ada yang pasti ada yang terjadi di internet. Ada yang terjadi karena memang selalu ada ungkapan gini, habis event terbitlah drama. Karena memang gitu, awalnya kan kita datang nih kayak seneng gitu kan, terus kayak atau mungkin kayak biasa-biasa aja kita ngobrol sama teman begini. Pas pulang tiba-tiba ada drama. Gak nyampe pulang kayaknya mungkin sekitar entah sore atau mungkin malaman, atau mungkin malam nih kita mau tidur tiba-tiba wah ada drama nih, ya kan? Tapi yang kita paling kaget tuh drama tentang itu sih, yang pembunuhan itu sih, yang cosplayer itu. Itu memang kalau itu kita memang nggak terduga ya. Itu kalau kalian nggak tahu, kita sempat ketemu loh. Tapi gue cuma lihat doang, dan ini sempat foto ya kalau nggak salah. Enggak. Si Marcel lah. Si Marcel. Kan akhirnya kan postingnya si Marcel jadi viral gara-gara gitu. Akhirnya kan gue komen kan, gimana rasanya foto sama pembunuh sel. Dan itu paling parah sih, itu paling pas Komifur 14. Nah, itu Komifur terakhir. Iya. Dan memang menurut gue nggak terlalu menyalahkan pembunuhnya ya, karena memang sebetulnya si pembunuh ini pun korban juga ya, jadi sekarang udah ketahuan siapa di baliknya ya, karena memang ibaratnya kayak dia ini pembunuh tapi ada dalangnya gitu ya, ada di balik semua itu. Tapi ya emang gitulah. Nah memang gitu kan, jadi sebetulnya gini, untuk yang kasus ini ya, gue nggak terlalu menyalahkan, tapi memang awalnya gue menyalahkan 100% si pembunuh. Ya, tapi setelah gue pikir, ternyata ada begini. Jadi ada banyak ceritanya itulah. Ada hal-hal yang memang sebelumnya kita nggak tahu ya. Kira kita jadi mengubah pandang pikir kita, dan untungnya tercerahkan gitu. Kalau misalnya nggak tercerahkan, ya kita bakal 100% kita bakal menyalahkan si pembunuhnya. Dia pembunuh ini nggak 100% salah, karena dia juga punya sebuah kelainan psikis, itu ya, jiwa, kelainan psikis, karena dengar dia ini orangnya masokis juga sih. Gue ngerasa kayak ini hidup orang ini tuh seperti apa gitu. Itu dia sih. Nah, drama menurut gue tuh drama yang paling fresh dari tahun 2019 tuh Fridachi. Aduh. Itu nggak ini nih teman-teman. Gini, cosplayer itu
ya bagi gue tuh udah mulai tercemar karena drama selangkangan doang coy, itu doang. Drama tuh apa namanya nggak jauh-jauh dari sana sebenarnya kenapa ya orang tuh bikin drama tuh karena orang-orang gini, kenapa drama itu bisa terbit? Drama itu tuh lahir karena orang-orang yang terlalu apa ya membesarkan masalah sepele. Padahal ya cosplay aja sih, maksudnya kayak ya sebenarnya sih apa yang enak dari drama cosplay selain drama cosplay yang mengandung selangkangan itu, gue nggak kepikiran gitu. Ya tapi untuk drama akan kita bahas di episode selanjutnya karena kalau ngebahas drama ini kita banyak. Durasinya bisa 3 jam ini karena kalau ngebahas drama tuh nggak bakal ada bisa men. Tapi gue butuh kita berdua selain gue sama Dennis karena kita butuh siapapun gitu, duta ataupun siapapun yang pernah kita tahu dramanya tentang tahu seputaran drama gitu lah. Mungkin dari kalian kalau misalkan tahu tentang masalah drama mungkin bisa bisa datang terus bisa DM ke IG-nya Farhan atau ke FB-nya Farhan ya. Ya, nanti gua taruh di deskripsi manapun lah. Nah, nanti taruh di deskripsi manapun. Dan untuk next podcastnya nanti kita bahas tentang drama-drama cosplayer dan tipikal-tipikal para pengunjung. Ya, tapi kita nggak tahu nih kita ketemu Dennis lagi atau kapan. Ya, kapan itu masih direncanakan, tapi memang topiknya sudah kita tentukan untuk episode berikutnya. Jadi tetap stay tune. Ya, tapi kita terakhirnya kita ngasih kesimpulan deh tentang kita setahun ini nunggu event di masa pandemi ini. Kalau aku sendiri malah hambar kehidupan ini kalau nggak ada event. Ya, hambar. Gue ngerasa kayak ketika itu gue mikir kayak biasanya kalau weekend gue sering cabut gitu ke event atau kalau misalkan ada apa nih gue cabut ke event. Terus tiba-tiba kayak aduh kok nggak ada event gitu ya, jadi rasanya kayak gini, kayak ibaratnya kayak lu ngerokok nih terus tiba-tiba kayak lu nggak ngerokok asem kayak gitu. Kayak gitu, jadi event tuh ngebikin lo kecanduan gitu, kecanduan dan ketika event itu nggak ada, ya udah tiba-tiba lu gelisah dalam diri lu tuh pasti. Lama-kelamaan tuh lu ke event manapun ya, maupun event mainan, event Jepangan sekalipun tuh udah jadi hobi. Dan apalagi sekarang kita termasuk event kayak Comic-Con atau Comifuro, kita pengen cosplay. Ya maksudnya ya nggak ada salahnya kita coba sih. Nah, untuk gue lupa nih. Tadi kan gue juga mau menjelaskan event tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada event-event tuh yang eventnya yang pertama dia event yang ada Bunkasai atau Matsurinya. Jadi event Bunkasai atau Matsuri itu yang ada kebudayaan Jepangnya. Yang kedua itu event event idol. Event idol itu dia yang isinya idol aja gitu, yang eventnya ada idol, ya udah idol gitu. Tapi mungkin ada idol dan cover atau mungkin ada band atau si cover juga, terkadang memang ada gitu. Yang ketiga itu event game. Nah, event game ini itu biasa diselenggarain sama yang jelas ya developer game atau mungkin IO yang berhubungan dengan game juga. Ya contohnya kayak Mobile Legends. Sekarang tuh game MOBA. Ya game MOBA gitu. Terus yang kayak ini loh. Yang dari Acer. Ya begitulah. Yang dari Acer gitu kan. Nah terus ada lagi event mainan. Event mainan tuh yang kayak lu kalau kalian tahu kayak Toys Fair, ToysCon, terus Jakarta. Terus Comic Fair tuh masih banyak lagi dah. Dan masih banyak lagi. Itu yang keempat ya. Iya. Yang kelima event komik. Ya seperti Comic-Con itu. Seperti itu, komik itu yang kalian tahu ya, itu ada Comic-Con, ada Comic Fest, ada Comifuro, ada Comiket mungkin yang di Jepang. Ya, tapi itu Comifuro juga sama 11-12 sama Comiket. Ya, cuma cosplayernya gitu. Kalau event komik itu hambar gak ada cosplayer. Ya memang. Jadi sekarang tuh apa-apa event harus ada cosplayer. Karena cosplayer kalau misalnya nggak ada,
Karena orang beranggapan kalau nggak ada cosplayer nggak bukan event namanya. Orang beranggapan begitu. Dan masalahnya gini, EXGCon itu tahun 2019, yang dimana itu event sebenarnya itu event game. Tapi kenapa ada sejenis award atau cosplayer yang sempat ada di EXGCon? Tapi yang itu yang bikin gua bingung sih. Kan EXGCon ada acara awardnya juga, ada penghargaan, ada cosplayer sama itu. Dan itu gratis teman-teman. Gratis loh. Ya biasanya kalau event-event gede itu pasti gratis. Jadi kalau misalkan ada event yang ngelanggarain dari pihak produk mana nih, atau kayak pihak dari developer mana, pasti gratis. Karena mereka udah kaya tanpa lu bayar pun. Kecuali ya eventnya dari pihak universitas atau dari pihak sekolah gitu, atau mungkin dari pihak umum. Ya berbayar juga gitu kan. Nah itu biasanya berbayar gitu. Oh ya, sama yang terakhir nih, event anime. Kenapa gue bilang ada event anime? Apa? Karena ya, kalau event anime itu dia isinya anime semua, gak ada kebudayaan, gak ada game segala macam. Ya, pop culture-nya Jepang semua. Pop culture Jepang semua. Jadi nggak ada kayak kayak kebudayaan Jepang tuh nggak ada. Jadi dia cuma kayak dia difokusin ke musik, cosplayernya yang jelas. Ya. Anime dan masih lagi. Dan ya masih baik lagi gitu. Nah, untuk contohnya itu Vocaloid. Chemical Expo ya. Chemical Expo, tapi udah setahun habis itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi karena mungkin Masalahnya orang Indonesia, coy. Itu aja masalahnya. Masalahnya orang Indonesia ya. Kalian tahu orang Indonesia kayak gimana ya? Mental murah atau mental gratis. Mental murah ya. Gua akuin sih kita berdua juga mental gratis, tapi ya segratis mental gratis kita masih punya harga diri. Masih punya harga diri gitu. Jangan jangan mentang-mentang lu pengen yang murah tapi nuntutnya yang aneh-aneh gitu aja. Iya, lu jangan kayak orang-orang Indonesia yang kalau nggak dikasih subsidi nggak dikasih subsidi nangis, tapi dikasih subsidi macem-macem ngelunjak. Apalagi yang kasih bansos aja pada marah-marah. Kasih bansos marah-marah kan nggak make sense. Nah, jadi memang contoh-contohnya tuh kan selain ada Micro Expo kan ada AVA kan, buat yang kalian tahu, ada AVA Anime Festival Asia itu kan, terus ada namanya Popcorn Asia. Tapi sekarang Popcorn udah nggak tahu kemana semenjak itu tahun 2018 terakhir. 18 itu yang ini yang dia dia tuh di Tangerang di ISBSD. Di ISBSD itu yang ini yang dia sekalian launching ini. Apaan? Film Foxtrot 6. Ya. Tapi setelah gue pikir kan Popcorn pasti ada nih tahun depan. Ya, tapi tahun 2019 itu tuh nggak ada kejelasan apapun tentang event Popcorn. Itu benar-benar kayak udah ngilang gitu aja. Iya, udah ngilang gitu aja. Kayak gue ngerasa kayak Ava pun kalau bilang Ava tahun lalu itu di SBSD juga itu tahun event terakhir pasti udah diumumin gitu. Ya kayak Ava kan bilang kayak tahun ini terakhir gitu karena karena ada masalah gini. Masalah internal gitu kan. Ada masalah internal kan. Ya. Nah, tapi kan memang dijelasin dan memang diumumkan ke halayak umum gitu. Jadi gak cuma Indonesia doang, seluruh Asia Tenggara itu juga tahu gitu. Kalau itu kan jelas. Tapi kalau Popcorn Asia ini nggak jelas gitu. Kayak udah nggak kayak ngambang aja, nggak ada kejelasan. Kayak ngambang aja gitu. Nah, terus kalau event tuh biasanya tempatnya tuh macam-macam. Ada yang di kampus, ada yang di sekolah. Biasanya kalau kampus dan sekolah ini pasti ngebuat membuat event itu kayak memorial gitu loh. Iya. Karena mengingatkan kalian tentang pendidikan sih menurut gua. Terus juga kayak kayak kultur di sana tuh masih kental. Jadi event-event sekolah atau event-event dari kampus itu mereka tuh kulturnya masih kental. Jadi kayak ada rasa ininya, ada nuansanya tuh ini banget. Terus terus yang kedua tuh di mall. Yeah. Yang di mall tuh biasanya eventnya itu event-event game aja, event-event mainan itu kan yang kedua. Yang ketiga itu di daerah yang di tempat yang sebetulnya kayak conference gitu loh. Iya, conference center. Convention center gitu. Jadi kayak ISBSD, JCC gitu. Itu biasanya kan banyak tuh. Nah, terus ada lagi di
di sekitar ada mungkin dulu kalau nggak salah pernah ada di kafe juga kalau nggak salah. Kafe. Kalau nggak salah gue pernah dengar gitu ada event di kafe, tapi gue lupa event mana. Oke, udah lama sih waktu itu gue masih SMP itu. Di SMP itu gue lupa gitu. Dan terus juga apa namanya? Ada lagi event di ini. Bukan. Apa namanya? Di gedung-gedung tertentu. Nah, itu kayak ballroom Pullman tuh sempat. Iya. Karena memang mungkin karena banyak budget mungkin bisa aja sampai segitu. Iya, ada lagi yang ngadenya di hotel. Itu di Bogor tuh ada namanya event namanya Bonenkai. Itu eventnya di hotel Salak Bogor. Nah, itu dia ngadanya di hotel tuh, ngadain di hotel. Nah, terus selain event yang di hotel, ada lagi event yang mungkin di sekitar geraha, kayak semacam geraha gitu mungkin ya. Semacam geraha gitu ada juga. Terus kalau tempat bersejarah ada juga. Contoh di Monas ada. Dulu Japan Matsuri itu pertamanya itu di Monas loh, kalau kalian belum tahu. Iya, di Monas. Dulu tuh di Monas. Sebelum dia pindah ke GBK. Iya, kenapa gue tahu? Kakak gue salah satu pengunjung di zaman itu. Kakak gue. Jadi Japan Matsuri dulu di Monas. Ada lagi dulu event apa ya? Gue nggak tahu event apa. Dulu masih marak banget cosplay Naruto kayaknya tuh. Ya. Itu di Koto. Kota tua. Itu di Koto kan. Kalau sekarang lu kalau di Koto isinya orang-orang joget-joget semua sama jamet lagi ngumpul ngomongin jamet. Masalah brand-brand hype beast gitu ya. Itu apa coba? Jamet loh. Iya, banyak jamet itu kan. Dan memang dulu tuh Koto itu emang sering dipakai buat gathering community ini. Brand lokal. Tapi kalau dulu memang kalau misalkan Japanese community tuh mereka suka bikin gate di sana. Gue pribadi juga pernah ikut gate gitu loh, ikut gate. Jadi dulu gue ikut gate di sebuah komunitas anime gitu. Komunitas itu ada dua gitu, ada dua lah gitu kan. Gue nggak tahu nasib komunitas mereka gimana. Soalnya gue cuma asal ngikut doang. Gue pikir mereka semua tuh berpengalaman. Ternyata tau gak isinya apa? Jamet semua. Boro-boro berpengalaman. Jamet semua. Gue terkejut loh itu. Gue pikir memang mereka semua komunitas anime itu mereka semua berpengalaman, mereka semua ngerti anime. Ternyata enggak. Mereka semua jamet, mereka semua ikut event karena ikut-ikutan doang. Gue anjing, gue nyesel. Terus gue ketemu si Duta lagi anjir. Duta kan ya. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ketemu Duta, kata gue ngapain lu di sini anjir? agak ada kerjaan aja lu gitu kan. Itu waktu itu akhir 2017 itu. Dan gue juga nggak tahu sih, tapi gue dengar nasibnya juga memang berantakan juga ya sih. Mereka nggak layak masuk di dunia Jepangan ini ya, karena mereka cuma bisa merusak ya. Merusak gimana? Ya mereka merusak tatanan aja gitu, merusak ekosistem. Ya ibaratnya benalu lah ya. Benalu, oke. Benalu ya. Gue bisa dibilang gue orangnya rasis sama jamet gitu, karena gue sendiri tidak suka dengan jamet. Tapi memang sebetulnya kebanyakan jamet-jamet di event itu memang selalu merusak ekosistem. Selalu merusak ekosistem, dan gue nggak salah gitu. Memang selalu merusak, dan itu meresahkan sih. Memang Duta pun juga setuju dengan pendapat gue gitu. Masalahnya tuh orang Indonesia masih banyak orang awam cuy. Karena orang aram, lo aram bukan? Enggak, orang Indonesia masih banyak orang awam soal pop culture di Jepang, di Jepangan macam itu. Karena mereka menganggap itu tabu itu. Kayak emang kita belum sampai ke dalam-dalamnya. Sebelum pas rame-ramenya anime Attack on Titan season terakhir, makanya tuh mereka bondong-bondong tuh ikutin hype. Iya, itu kita akan bahas juga di episode yang selanjutnya lagi. Dan sebelumnya gue pernah lihat deh artis di Comic Con, Uya sama keluarganya gitu kan di Comic Con. Itu dari 15 ya, itu anjing gue jadi cinta gue agak ketemu tuh dia. Gue pernah lihat tapi gue nggak foto sih. Dia kayaknya cosplay Attack on Titan. Iya, itu anaknya jadi Mikasa. Iya, anaknya jadi Mikasa coy. Iya. Iya,
lagi jadi Mikasa cok, gila. Gue nggak habis pikir loh iya, kata gue, Wen dia wibu gitu, wah ya, tau gitu mending gue caplok. Satu-satunya keluarga artis yang wibu tuh paling keluarga Uya Kuya. Tapi selain waktu kita pandemi ini, ya mungkin kalau misalnya artis tahu event-event semacam AVA, Energisai ataupun Comic-Con, pasti mengikuti jejak keluarga Uya Kuya. Contohnya mungkin wibu sepuh juga yang kalian tahu. Siapa? Kevin Aprilio. Anjing itu. Dia beli Daki Makura waktu AVA 2013 coy. Itu dia terwibu banget sih dari personil Viera Tail. Iya. Sekarang namanya Viera Tail bukan? Iya Viera Tail kan bukan Viera lagi. Dan itu keren banget anjir. Dia udah wibu, terus dia memeable lagi. Itu keren banget. Bahkan Mardial aja mau collab belum kesampaian cuy, Mardial loh. Paling yang kesampaian cuma Saikoji atau selain itu. Iya. Apa namanya itu? Gua harap itu Mardial bisa lah collab itu. Yaudah, ini juga udah sejam ya. Ya, kita satu kata terakhir untuk episode ini. Buat kalian yang apa namanya? Kalau misalkan ada event, sekarang kan event kan susah. Kalau misalkan ada event nggak ada salahnya buat datang karena takutnya kalau misalkan sepi nggak enak, tapi jangan terlalu ramai juga karena kalau ramai pasti diusir gitu kan. Ya, tapi kan pandemi ini kan. Jadi hargailah yang datang event gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tetap jaga kesehatan juga ya, tetap jaga kesehatan. Terus kalau mau event jangan terlalu sering karena kita kan ketemu sama banyak orang ya. Takutnya kalau misalnya ketemu sama banyak orang, kita pulang nanti lemes atau positif kan kita nggak tahu ya. Iya. Kita kan nggak tahu. Jadi kayak kalau buat sekarang, kalau mau datang event tuh kita sekali aja, jangan sering-sering lah. Iya, sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Ya. Ntar vakum beberapa bulan, ada event lagi datang lagi gitu. Jadi jangan terlalu sering lah gitu. Terus dan pesan-pesan gue sih pengen buat para kalian yang baru tahu anime segala macam atau pop culture lain, bagi gue nggak ada salahnya buat pergi ke event sih. Gue agak kaget sama kejadian 2018 ketika keluarganya Uya Kuya ke Indonesia Comic Con di tahun 2018. Dan gue semoga aja para artis-artis dan para yang lain nggak cuma tahu anime doang, tahu tempat Blok M doang yang Jepang banget. Gue berharap ketika pandemi berakhir, artis-artis ini tahu ada event apa gitu kan. Carilah referensi event yang menurut ini bagus banget lah. Tuh. Nah, ini pesan gue yang terakhir lagi. Apa? Ini pesan gue terakhir lagi sih. Buat kalian para wibu nih, jangan gue tahu kalian entah mungkin banyak kegiatan atau mungkin kalian nolep juga. Sekiranya sekali event lah, cari teman, cari wawasan, cari orang-orang baru karena menurut gue sebetulnya wibu itu nggak nolep loh. Wibu itu nggak nolep. Gue pribadi aja, gue itu wibu parah banget. Tapi gue tetap di sekolah gue aktif jadi OSIS, gue jadi ketua ekskul juga, aktif kok gue. Bener-bener aktif mestinya. Bener-bener aktif. Jadi walaupun kalian wibu, ada sebuah kegiatan lain yang mungkin jadi nilai plus juga. Jadi jangan cuma dipikir kayak orang kan mikir kayak dia wibu gitu. Wibu pasti nggak ngasihin apa-apa atau kayak wibu pasti nggak punya kalian sesuatu gitu. Iya. Ya kalian kalau nggak mau dibilang kayak gitu ya, carilah kegiatan gitu. Terus kalau misalkan kalian ada event datang karena mencari teman itu juga penting loh. Iya. Bersosialisasi itu penting loh. Gue walaupun wibu tetap kok tetap datang ke event nyari banyak teman. Nih kalau misalkan gue nggak nyari banyak teman, gue juga nggak bakal kenal Farhan. Iya pasti. Gue juga nggak bakal bisa kenal Dennis juga. Gue juga nggak bakal bisa bantu Farhan vlog juga. Tapi karena gue bersosialisasi, karena gue mau cari banyak teman, akhirnya gue ketemu Farhan, gue temenan sama Farhan gitu kan. Akhirnya gue bantu Farhan juga. Nah kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian punya waktu luang ya mainlah sama teman-teman kalian. Gue rasa wibu itu nggak nolep kok.
Oh ya nggak no lab. Dan gue ngeliat orang-orang no lab yang mungkin pandangannya no lab nih. Gue pikir kayak ini orang no lab nih jarang bergaul. Soalnya ketika gue ajak ngobrol atau ketika dia ngobrol sama orang, lancar aja kayak orang ngobrol kayak anak-anak tongkrongan gitu. Lancar aja gitu ngomongnya. Jadi memang sebetulnya bukan cara no lab, karena memang dia males aja gitu. Nah, ini buat kalian ya jangan males lah gitu. Ya, sesekali mainlah sama teman-teman kalian, karena kita ini senolep-nolepnya kita ya. Yeah. Kita ini kan makhluk sosial, gak bisa hidup dengan sendiri. Jadi dimohon lah ya, dimohon buat jangan ini juga, dimohon buat jangan sendiri juga gitu. Yeah. Carilah teman sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu teman-teman itu bisa ngebantu lu, entah mungkin ngasih saran anime, ngasih info event, atau ngasih info kalau mau mau beli set cosplay di mana, atau mungkin temen lu itu mau mau nawarin kerjasama atau mungkin nawarin kerjaan buat lu, kan kita nggak tahu. Atau mungkin ketika nanti teman lu mau kemana nih, tiba-tiba teman ternyata temen wibu lu yang lain bisa nih bantu lu buat ngasih tahu rutenya kan. Kan kita nggak tahu juga ya, kita teman itu kan luas. Cuma yang jelas walaupun teman lu itu baik dan mau ngebantu lu, jangan sekali minjem duit ya. Itu minjem duit itu paling parah. Jangan pernah. Itu jangan, justru bukannya membantu, malah merusak pertemanan kalian. Jadi itulah, jangan minjem duit ya. Jadi kalau bisa jangan minjem duit ya. Ya udah itu aja. Ya, dan gua terakhir emang ini gua ya. Ini sebenarnya gua mau bilang, gua dulu juga pengen event dan itu pun gua nekat sebenarnya. Gua nekat event itu Komifuro ke-9 di tahun 2017 September. Dan ya gua awalnya emang bener-bener kayak ya gua berada di dunia baru. Dan semakin sini makin kesini, dan gua udah nemu teman juga, nemu komun yang menurut gua nyaman, dan juga ya bisa jadi ini hobi baru, bisa jadi bahan juga, karena aku sendiri event itu adalah tempat bukan sekedar pelarian bagi aku sendiri, tapi sebagai tempat hiburan, sebagai tempat hiburan, sebagai tempat nyari teman, tempat referensi juga gitu. Jadi event tuh juga macam-macam, tergantung kita juga. Kita mau ngambil circle yang kayak gimana. Kalau circle-nya baik ya baik juga, tapi kalau circle-nya buruk jangan diambil. Gue saranin ada sebuah komunitas anime. Ini buat kalian ya orang-orang yang wibu tapi masih ingat agama ya. Ada namanya IOC, Islamic Otaku Community. Itu gue gabung udah 3 tahun lalu. Jadi buat kalian kalau misalkan anak-anak yang kepengen gabung nih, kalian mau wibu tapi kalian juga mau wibu ini, walaupun wibu kalian kegiatan agama kalian juga jalan. Jadi gue saranin kalian masuk IOC, Islamic Otaku Community. Gue juga masih ada di situ kok. Gue region Bekasi sih tapi. Nah, jadi ya gitu. Ya intinya tuh event itu jadi salah satu tempat kita dah. Bukan sekedar pelarian, tapi ya ini bener-bener semuanya tuh ada. Iya, dunia itu luas loh. Dunia tuh luas gitu. Dan aku juga tuh kayak ya gak hanya itu doang, karena banyak banget tempat yang mesti dikunjungin banget. Dan memang event salah satu tempat yang bener-bener kayak gila, ini tempat ini keren. Gue pengen jadi sesuatu yang gue pengen. Is that karena gue itu pengen cosplay, emang gue belum kesampean. Tapi ya bagaimanapun event itu ada tempat gue yang awalnya gue belum tahu apa-apa dan gue nggak pengen apa-apa, jadi dia apa-apa. Ya sekian dari sekian dari podcast ini. Ini yang baru pertama sama Dennis. Nanti podcastnya bakalan di upload di YouTube ataupun Spotify. Tapi ya semoga aja kalian suka dan sejaman ini. Dan terima kasih udah mendengerin. Dan untuk yang di YouTube jangan pernah kalian dengerin aja kayak kayak dengerin di radio. Dan gua Farhan dan gua Dennis pamit, dan terima kasih udah dengerin podcast ini, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.